Perkataan kecewa. Kecewa itu apa sih saudara? Tidak mendapat yang mereka harapkan. Amin. Tidak mendapat apa yang mereka harapkan. Satu kali ada orang cari liburan tapi mau murah saudara. Ya, dia di Amerika di tempat yang tidak ada pantai dan dia ingin pergi ke Amerika Selatan, ke Amerika Latin. Saya lupa negara mana begitu. Dan ketika dia cari lewat online, ditunjukkan di sana harganya murah. Tapi saudara, jendela kamarnya besar dan ditawarkan macam-macam, ada live music. Dan ketika engkau datang, maka engkau disambut, tempat tidurnya itu bisa bergetar untuk menghilangkan capek-capekmu di perjalanan. Maka sampailah dia ke sana, dia kaget juga saudara, sebab tempat itu sulit ditemukan. Pegawainya cuma satu, security, merangkap front office, berapa semuanya cuma satu orang, kamarnya cuma dua saudara. Dan begitu dia masuk kaget, dia kamarnya kecil sekali, tidak ada jendelanya. Yang ada poster saudara, jadi jendelanya itu poster. Belum dia kaget saudara, ya. Dan WC-nya jauh di belakang saudara. Belum dia kaget, dia pikir ya mungkin masih ada, dia capek kan. Tempat tidurnya bergetar, begitu dia merebahkan diri, waduh tercocok dengan itu, pernya itu pada mencuat semua saudara. Mendadak masuklah satpamnya itu dan mulai taruh kakinya di tempat tidurnya. Wantana merah, wahila wantana merah. Memang bergetar saudara. Itu namanya bukan lagi kecewa tapi kuciwa. Oke. Di beberapa tahun yang lalu ketika saya baru bertobat, ada satu lagu yang sangat dinyanyikan di semua persekutuan. Bukan cuma di Surabaya tapi di seluruh Indonesia. Lagunya gini, coba kasih saya kunci G mungkin. Ini lagu saya lama sekali. Semua bunga gembira hatiku, segala rumput pun riang. Pinter ya. Tuhan sumber gembira. Sekali lagi. Semua bunga gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembira. Sambil tepuk tangan gitu ya. Segala jalan di dunia desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Stop. Lagu ini bukan lagu rohani. Lagu ini sangat menyesatkan. Perjalanan hidup manusia bukan segala bunga ikut bernyanyi. Segala jalan, semua jalan di dunia menuntunmu ke sorga. Apa semua jalan menuntunmu ke sorga? Tidak, cuma satu jalan. Yang satu lagi lebih kurang ajar saudaraku. Desiran angin dan mesra mengayunmu ke sorga. Semua lorong di bumi harus kau jalani. Tidak. Amin saudaraku. Bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Apa semua orang di dunia ini anak Tuhan? Nehi. Semua pematang sawah lapo nang sawah iku saudaraku. Menanti telapakmu. Hidup ini harus dipimpin Roh Kudus. Saudara, lagu ini dan banyak lagu yang lain. Coba pemimpin pujian tadi, apa yang dia nyanyikan? Temanya apa? Allah itu baik. Betul? Terlalu banyak Allah itu baik. Tidak memberitakan Allah itu Allah yang benar. Allah yang kudus. Baru-baru saya dapat hadiah pergi ke Madrid. Beberapa negara, saudaraku, saya hitung ada 8 negara. Dibiayai Pak Hari. Memang Tuhan itu Tuhan yang memberkati saudara. Pendeta Hari Pujo ketika mendirikan gereja di Dili, sampai di Dili kantongnya tinggal uang 10.000. Bisa mendirikan gereja di sana.
Dan sekarang di Singapura Tuhan memberkati juga secara finansial, saudara. Saya dibawa jalan-jalan, saudara. Sampai ke Madrid saya ketemu dengan seorang diaspora Indonesia. Orang Indonesia sudah di Spain 47 tahun. Dan saya dapat kesempatan untuk bersaksi pada dia. Dan dia katakan begini, Tuhan itu tidak mungkin terlalu jahat sehingga membiarkan ada peperangan di bumi. Saya yakin 2055 dunia ini jadi utopia. Jadi satu dunia yang sangat baik. Karena manusia akan jadi lebih baik. Saya bilang kamu keliru. Dari mana kamu tahu itu? Oh, piramid di Mesir katanya sudah menyatakannya. Piramid di Mesir kok kamu percaya? Alkitab mengatakan manusia akan jadi lebih jahat. Sekarang orang membunuh tanpa sebab kan? Iya kan saudara? Karena itu banyak orang kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah nipu orang saudara. Iya? Satu kali ada juga promosi seperti itu. Pergilah ke neraka. Ya itu ada gambaran wanita-wanita seksi di pantai. Dikatakan bintang-bintang film top ada di sana. Ya toh? Nah, orang milih ke neraka saudaraku. Sampai sana lu kok tidak ada. Masa promosi sudah lewat katanya. Nah saudara, jangan kita salah memberitakan firman Tuhan. Dua sisi mata uang. Allah itu Allah yang baik. Tapi juga He's a just God. Saya kalau khotbah ada ayat penghiburan, ada ayat ancamannya saudara. Amin. Tuhan tidak selalu membawa kita ke padang berumput hijau, ke air yang tenang. Mazmur 23 mengatakan melalui lembah bayang-bayang maut. Dia memberi makan kita, membuat pesta, tapi di hadapan musuh-musuh kita. Nah kalau kita cuma berkata desiran anginan mesra. Saudara, yang ada di dunia ini angin tofan, angin badai, angin puting beliung saudaraku. Tema kita tahun ini, Tuhan memberikan berkat di mana? Bukit yang gundul, wilderness, itu padang belantara, padang pasir, tanah gersang. Tetapi janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dunia ini bukan sorga. Amin. Apakah bermidbar? Midbar itu adalah padang belantara. Padang belantara itu lawannya Taman Eden. Manusia itu pertama ditaruh Taman Eden. Taman Eden di bumi. Adam dan Hawa tidak tinggal di Firdaus, dia tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu replika daripada Firdaus di sorga. Amin. Di sana ada sungai kehidupan, di situ ada 4 sungai. Tetapi ketika mereka hidup melawan Tuhan, maka mereka dibuang jauh dari Taman Eden. Karena itu saudaraku, saya mengajak kita melihat Ulangan pasal ke-8. Saya mengajak kita untuk mengerti tujuan padang belantara. The purpose of wilderness. Dalam Ulangan pasal 8, Tuhan tidak pernah menipu dan Tuhan tidak bisa berdusta. Dia memberitahu bahwa kita akan memang melalui padang belantara. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, coba tampilkan yaitu petanya, saudara lihat itu. Nah, dari Mesir ke Israel sampai dengan hari ini, jalan tercepat itu melalui laut saudaraku, menyusur laut. Zaman dulu nggak ada McDonald tengah jalan, nggak ada orang jual aqua, jadi orang harus dekat dengan air. Melalui laut itu via Maris, melalui tepi laut itu cuma 11 hari. 11 hari udah sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan sengaja tidak membawa bangsa Israel melalui jalan yang mudah. Saya membuat pernyataan pada saudara, God is not the God of shortcuts. Tidak ada shortcut dalam Tuhan. Tidak ada proses yang mudah. Sekarang ini orang Indonesia paling mudah yaitu diiming-iming, kalau kamu beli HP yang terbaru itu lebih cepat.
Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Microwave yang lebih cepat. Semuanya serba cepat, saudara. Tapi Tuhan menuntun lewat garis merah itu, saudara. Bahkan dihadapkan nyebrang laut, saudara. So bayangkan itu, ya. Keluar dari tanah Mesir, bahkan nyebrang laut. Waduh, saudaraku. Ya. Nah, ini ada dua versi lah soal ini. Tapi berapa tahun mereka di padang belantara? 40 years. 40 tahun. Saya baru nikah 40 tahun, saudara. Tapi karena bahagia, 40 years is like 40 days. Amin. Haleluya. Tidak rasa ya sayang? Betul ya? Tapi 2,5 tahun pertama, dia tinggal dengan setan, saudara. Sebelum bertobat loh ya. Nah, kenapa sih Tuhan melalui itu? Tuhan berkata, my ways is not your ways. As high as the heavens above the earth. Begitu jauhnya jalanku dari jalanmu. Begitu jauhnya pikiranku dengan pikiranmu. Kita harus mengerti purpose. Tanpa kita mengerti purpose, kita akan confused. Dan kita akan sama dengan orang lain. Mana itu bunga-bunga, rumput-rumput bergoyang yang menari-nari. Tidak ada, saudaraku. Bohong. Padang belantara itu ada ular beluda, ada kalajengking, ada badai pasir, ada kegersangan, ada kelaparan, ada kehausan. Hidup itu seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak nyanyi Allah itu baik. Nyanyikan juga God is a holy God. Amen. God is good all the time. Betul. Karena itu kalau ketika keinginanmu tidak terpenuhi, ketika doamu seperti tidak dijawab, Tuhan tuh jawab doa dia tidak tuli. Coba jawabannya yes, no, or pending. Dia tahu yang lebih baik buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, Ulangan pasal ke-8. The purpose of wilderness. Kita baca dulu ayat pertama. Dalam ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangmu? Abraham. Tuhan janji dalam Kejadian 12 bahwa I will bless you. Aku memberkati engkau. I will make your name great. Aku membuat namamu jadi agung, besar. Bukan terkenal ya, termasyur. Dan bahkan keturunanmu, melalui keturunanmu, siapa itu? Kristus. Segala bangsa mendapat berkat. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Perkataan mengutuk engkau itu memandang engkau rendah. Hukumannya apa? I will destroy. Serem enggak saudaraku? Jadi kalau saudara dianggap enteng orang, dihina orang, tenang aja. Kamu melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab barang siapa mengutuk, memandang rendah keturunan Abraham, menghina keturunan Abraham, hukumannya datang dari Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan janjikan? Suatu negeri yang baik, penuh dengan susu dan madunya. Tuhan berkata, aku membawa engkau ke satu negeri yang ada sungai, yang ada mata air, yang ada danaunya, yang ada kolam airnya. Satu negeri yang subur, gunung-gunungnya mengandung besi dan tembaga. Ada pohon, ada gandum, ada jelai, ada pohon anggur, ada pohon delima, ada pohon zaitun. Semuanya Tuhan sediakan. Kota-kota yang tidak kamu bangun, rumah-rumah yang tidak kamu dirikan, sumur-sumur yang tidak kamu gali. Tapi untuk mencapai sana harus melalui padang belantara dulu. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir butuh berapa lama? Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Mesir gambaran dunia, dijajah setan saudara. Kita disuruh melakukan yang kita tidak suka.
Berapa lama keluar dari Mesir? Only one night. Satu malam. Gak sampai 1 hari, 1 malam aja. Mereka keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Yang sangat rematik, waras. Yang lumpuh, lompat-lompat, saudara, luar biasa. Tidak ada yang lemah daripada suku-suku di Israel. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari orang Israel perlu 40 tahun. Masih banyak kemesiran di dalam diri saudara dan saya. Masih banyak kedagingan pada kita. Dan untuk itu Tuhan suruh kita melalui padang belantara. Ayat pertama berkata segala perintah. Segala perintah itu berapa persen? 100%. Ada manusia yang bisa melakukannya? Tidak ada. Cuma satu yang bisa. Kristus. Karena itu ketika kita dipenuhi Roh Kudus, Kristus di dalam kita. Dan Kristus yang melakukannya, melakukan perintah daripada Bapa ya. Amin. Baru ayat 2 dan 3 inilah purpose-nya. Ingatlah, remember. Remember di sini adalah yaitu saudaraku mengingat untuk melakukan. Dalam bahasa Arab manusia itu al-insan. Dari akar kata nasia artinya lupa. Manusia itu pelupa. Manusia itu mudah lupa. Karena itu di dalam diri manusia ini ada kantongan memori saudara. Ada di depan, ada di belakang. Oke? Kalau kebaikan orang sebaiknya ditaruh depan apa belakang? Ayo jawab. Kebaikan orang lain pada kita taruh depan apa belakang? Supaya apa? Tidak lupa. Lo kok diem semua? Sudah makan ya tadi pagi. Kalau kebaikan diri sendiri sebaiknya taruh mana? Taruh belakang supaya tidak sombong ya. Lalu kalau kesalahan orang lain taruh mana? Belakang, itu masalahmu. Karena itu engkau tidak bisa ngampuni iparmu, tidak bisa ngampuni mertuamu. Kesalahan orang lain buang tempat sampah mas. Ingatlah. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Aneh sekali Roh Kudus menuntun kita ke tempat kering saudara. Roh Kudus memimpin Yesus setelah dibaptis kemana? Padang belantara. Sekali lagi saya katakan padang belantara itu lawan daripada Taman Eden. Di Taman Eden semua tersedia. Di padang belantara nggak ada apa-apa. Saya katakan Israel yang dulu pada waktu mereka dikembalikan dari Kesultanan Turki, itu pohon pun tidak ada satu pun, ditebang semua. Turki melakukan bumi hangus saudara. Tapi mereka membangun kembali. Sebab itu tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Atas kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir kita cuma nyanyi yang bagian depan saja kalau Mazmur 23. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Tapi jangan lupa setelah itu ya, melalui lembah bayang maut. The valley of the shadows of death. Ada salah satu anak kita diberkati Tuhan. Lalu saudara, dia sibuk dengan bisnisnya. Ini baru mau meresmikan restoran baru, hotel baru. Biasa kalau orang lagi diberkati agak lupa-lupa sedikit kebaikan Tuhan. Cuma makan obat flu saudara. 3 macam dimakan. Kena Stephen Johnson. Stephen Johnson itu pendarahan di luar dan di dalam saudara. 2 orang masuk ke rumah sakit. Satunya mati, satunya bebas. Saudara kita ini saya datangi, waduh badannya hancur saudara.
Tetapi lewat itu dia tahu kehendak Tuhan. Tuhan selamatkan dia for a purpose. Coba kita lanjutkan dulu. Di mana Tuhan memimpin? Di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud. With a purpose. In God's plan. Untuk apa? Merendahkan hatimu. Dan mencobai, menguji engkau. Untuk mengetahui apa yang dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Ia merendahkan hatimu. Ini saudaraku. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa yang kita bisa andalkan ke depan ini? Janji pemerintah? Tidak. Apalagi janji politikus. Tidak mungkin. Cuma janji Tuhan. Janji Yesus. I will be with you. Until the end of time. Luar biasa. Saudara yang kasihan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10. Disebutkan tentang bangsa Israel. Ingatlah akan nenek moyangmu. Kembali ingatlah saudara. Ya. Mereka semua telah melintasi laut. Laut itu gambaran baptisan air. Saya ini banyak melayani orang-orang kerasukan setan, dukun-dukun. Dan mereka berkata, kalau orang melintasi laut, akibat santet hilang. Melintasi laut itu bukan nyebrang ke Madura, Mas. Apalagi lewat jembatan Suramadu. Melintasi laut itu baptisan air. Saya ketemu dengan orang-orang punya ilmu apa saja, dibaptis bebas, saudara. Ada orang dibawa kutuk apa saja dibaptis dalam air. Kuasa Roh Kudus. Kemudian mereka semua dalam perlindungan awan. Dibaptis Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka makan makanan rohani yang sama. Itu mana? Dan kemudian 1 Korintus 10 ayat 4. Mereka minum minuman rohani yang sama. Yaitu batu karang yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu siapa? Kristus. Kembali soal purpose. Pertama, dipimpin kita ke padang gurun. Berapa lama? Ya sampai kita detox. Detox daripada kemesiran kita, dari keduniawian kita. Detox. Karena kelemahan manusia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yang paling perlu dibersihkan itu keangkuhan hidup. Masalah dulu kenapa istri saya itu menderita. Lah dia kawin sama orang sombong. Orang angku, menganggap diri penting seperti saya. Bahkan saya malu sekali, saya pernah bilang sama dia, kamu tuh untung dapat saya. Saya puji. Amin. Sekarang sudah enggak saudara. Sekarang sampai kali saya bilang, aku ini untung lah dapat kamu. Tapi dulu enggak saudara. Dan karena itu Tuhan detox saya. Keinginan mata dan keinginan daging. Karena itu jangan belanja waktu lapar. Keinginannya dua saudara. Lalu ada huruf magic SALE. Apa itu? Waktu lapar lagi. Keinginan perutmu, kamu kira keinginanmu. Jangan. Belanja itu waktu warak saudara ya. Dan catat mau beli apa. Jangan cuma, aku mau lihat-lihat. Coba, ketika kamu lihat-lihat, kamu pergi ke tempat yang tidak perlu, midnight sale.
kamu beli barang yang kamu tidak perlu. Akhirnya masuk gudang. Ya apa ya? Saya tidak tanya iya apa tidak. Ya apa ya? Tapi nomor satu yang harus dibereskan itu kesombongan. Saudara, apa akar segala dosa? Bukan cinta akan uang. Kesombongan. Nganggap diri penting.